Awal abad ke-20 adalah masa perubahan besar di seluruh dunia. Ide-ide baru tentang masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan menyebar dengan cepat. Salah satunya adalah komunisme, sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menginginkan masyarakat tanpa kelas. Konsep ini, yang berasal dari tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels, akhirnya sampai juga ke Hindia Belanda, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Sekitar tahun 1915, pemikiran-pemikiran baru ini mulai tumbuh, terutama dibawa oleh orang-orang dari Belanda yang terpengaruh oleh gerakan sosialis yang berkembang di Eropa. Kondisi Indonesia sebagai negara jajahan, dengan ketidakadilan dan penindasan, menjadi tempat yang subur bagi ideologi yang menjanjikan perubahan dan kebebasan dari penjajahan. Tokoh utama yang membawa ide-ide Marxis ke Nusantara adalah Henk Sneevliet. Ia adalah seorang sosialis Belanda yang datang ke Hindia Belanda dengan keyakinan kuat pada prinsip-prinsip sosial demokrasi. Pada tahun 1919, Sneevliet bersama sosialis Belanda lainnya dan beberapa cendekiawan Indonesia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging, atau disingkat ISDV. Artinya, Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia. Organisasi ini adalah awal mula pemikiran Marxis dikenalkan secara resmi dan terorganisir di wilayah jajahan. Awalnya kelompok ini kecil, tapi pesan tentang keadilan sosial dan anti penjajahan mulai diterima banyak orang, tidak hanya orang Eropa saja. Pada awalnya, anggota ISDV kebanyakan adalah orang Eropa. Mereka adalah orang-orang Belanda yang bekerja atau tinggal di Hindia Belanda dan memiliki simpati pada ide sosialis atau komunis. Namun, para pemimpin ISDV, termasuk Sneevliet, sadar bahwa jika ide mereka ingin berpengaruh besar, mereka harus dekat dengan penduduk asli. Mereka aktif mengajak orang Indonesia menjadi anggota, terutama dari gerakan nasionalis yang mulai tumbuh dan kelas pekerja di kota yang jumlahnya sedikit, tapi terus bertambah. Pesan untuk melawan eksploitasi kapitalis oleh penjajah disambut baik oleh mereka yang setiap hari merasakan susahnya hidup di bawah penjajahan, dari pekerja perkebunan sampai pegawai kereta api. Kegiatan ISDV fokus pada pendidikan politik, mengorganisir pekerja, dan menerbitkan tulisan yang mengkritik pemerintah kolonial, serta mengajak perubahan sosial. Mereka bekerja sama dengan gerakan lokal yang sudah ada, seperti Sarekat Islam, organisasi dagang Islam besar yang juga kuat menentang jajahan. Cara kerjasama dengan organisasi rakyat yang sudah ada ini, membuat ISDV bisa menyebarkan pengaruhnya lebih efektif di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial, tentu saja, menjadi semakin curiga dan khawatir. Mereka sadar gerakan terorganisir dengan ideologi kuat seperti ini bisa mengancam kekuasaan mereka di Nusantara yang kaya sumber daya alam ini. Situasi politik di Hindia Belanda berubah dengan cepat setelah Perang Dunia Pertama. Keberhasilan revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1912 sangat mempengaruhi gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia. Banyak yang menjadi lebih radikal dan revolusioner. ISDV juga mengikuti tren global ini. Break time point 25. Karena terpengaruh Komintern, organisasi internasional yang mendukung komunisme dunia, ISDV memutuskan untuk berubah menjadi organisasi yang lebih jelas komunisnya. Momen penting ini terjadi pada bulan Mei 1920. ISDV secara resmi mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian diindonesiakan menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perubahan ini sangat penting. PKI menjadi salah satu partai komunis pertama yang berdiri di Asia, bahkan lebih dulu dari Partai Komunis Tiongkok. Pembentukannya menandakan perpisahan yang jelas dari pendekatan sosial demokrat yang lebih moderat. Dan PKI menjadi sejalan dengan gerakan komunis internasional yang dipimpin Uni Soviet. Program partai ini terang-terangan anti penjajahan dan bertujuan menggerakkan massa, petani dan buruh untuk menggulingkan kekuasaan kolonial Belanda dan mendirikan negara sosialis. Tujuan revolusioner yang jelas ini menarik banyak orang Indonesia yang kecewa dengan lambatnya perubahan dan mencari jalan yang lebih radikal untuk merdeka. Pimpinan awal PKI terdiri dari beberapa tokoh penting yang akan berperan besar dalam perkembangan partai dan perjuangan nasionalis Indonesia secara umum. Semaun, pemimpin buruh muda yang karismatik dari Serikat Pekerja Kereta Api, terpilih sebagai ketua pertama PKI. Tokoh penting lainnya adalah Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner yang nantinya punya hubungan rumit dengan partai.
Alimin Prawirodirjo, yang berperan penting menghubungkan PKI dengan jaringan komunis internasional, dan Musso, yang nantinya akan memimpin pemberontakan PKI yang besar. Para pemimpin ini sangat berperan dalam membentuk ideologi dan strategi partai di tahun-tahun awalnya. Di bawah kepemimpinan baru ini, PKI berkembang pesat. Pesan partai ini sangat diterima oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia, terutama pekerja kota, buruh perkebunan, dan petani miskin yang paling merasakan beratnya eksploitasi kolonial. PKI pandai mengorganisir serikat buruh dan perkumpulan petani. Mereka menggunakan wadah ini untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, reforma agraria, dan akhirnya kemerdekaan nasional. Sikap anti-imperialisnya dan fokusnya pada nasib rakyat jelata menjadikannya kekuatan besar di panggung politik Indonesia yang baru tumbuh. Ini membuat khawatir pemerintah kolonial Belanda yang melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaan mereka. Pada pertengahan tahun 1920-an, PKI semakin percaya diri dengan kekuatannya dan kemampuannya menggerakkan dukungan rakyat. Didorong oleh semangat revolusi dan keyakinan bahwa inilah saat yang tepat untuk menantang penjajahan Belanda secara langsung, partai mulai merencanakan serangkaian pemberontakan besar. Rencana ini berujung pada pemberontakan yang dipimpin PKI, yang meletus pada akhir tahun 1926 dan awal tahun 1927. Pemberontakan terbesar terjadi di Jawa Barat, terutama di daerah seperti Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta dan Banten. Ada juga aksi penting di beberapa bagian Sumatera Barat. PKI bertujuan memicu revolusi nasional untuk menggulingkan pemerintah kolonial dan mendirikan Indonesia yang merdeka dan komunis. Namun pemberontakan besar ini akhirnya gagal. Ada beberapa penyebab kegagalannya. Pertama, persiapannya sering kurang matang dan koordinasinya buruk antar daerah. Tidak ada komando yang satu, sehingga aksi-aksi mereka terpisah-pisah dan lebih mudah ditumpas oleh pasukan kolonial. Kedua, perpecahan di dalam pimpinan PKI mengenai waktu dan strategi pemberontakan melemahkan kekompakan mereka. Beberapa pemimpin, seperti Tan Malaka, berpendapat bahwa partai belum siap untuk konfrontasi besar-besaran, dan pemberontakan itu terlalu dini. Namun, peringatannya sebagian besar diabaikan oleh kelompok yang lebih radikal di dalam partai. Pemerintah kolonial Belanda merespons pemberontakan ini dengan kekuatan besar dan penindasan yang kejam. Militer dan polisi mereka yang bersenjata lengkap bergerak cepat menumpas pemberontakan. Pejuang PKI, yang kebanyakan hanya bersenjata tradisional dan bermodal tekad, tidak sebanding dengan kekuatan senjata Belanda yang jauh lebih unggul. Pihak kolonial juga menggunakan jaringan intelijen mereka yang luas untuk mencari dan menangkap para pemimpin serta aktivis PKI. Penumpasannya berlangsung cepat dan keras. Tujuannya bukan hanya menghentikan ancaman saat itu, tetapi juga memberikan pesan tegas kepada kelompok lain yang berniat menantang kekuasaan Belanda. Akibat dari pemberontakan yang gagal pada tahun 1926 hingga 1927 ini sangat menghancurkan bagi PKI dan anggotanya. Ribuan orang yang dicurigai terlibat ditangkap. Banyak pemimpin dan kader PKI dihukum mati, sementara yang lain dipenjara dalam waktu lama. Sejumlah besar, diperkirakan sekitar 1.300 orang, dibuang ke kamp penjara Bovendigul yang terpencil dan terkenal kejam di tengah hutan Papua Barat yang penuh malaria. Tempat pembuangan ini terkenal karena kondisinya yang berat, dan banyak orang buangan meninggal di sana. PKI sendiri secara resmi dinyatakan ilegal dan dilarang oleh pemerintah kolonial. Anggota yang tersisa terpaksa bergerak secara diam-diam atau mengungsi ke luar negeri. Hal ini melumpuhkan partai selama bertahun-tahun. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 13 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah, menandai babak baru bagi bangsa ini dan gerakan politiknya, termasuk PKI. Meskipun sangat lemah akibat puluhan tahun ditindas Belanda, semangat komunisme di Indonesia tidak padam. Di tahun-tahun awal kemerdekaan yang penuh gejolak, dan jujur saja, penuh optimisme, PKI memulai proses sulit untuk membangun kembali dirinya. Suasana politik baru, dengan sistem multipartai, dan keinginan kuat untuk mendirikan negara berdaulat, memberi kesempatan bagi partai untuk muncul kembali sebagai kekuatan politik yang penting. Kebangkitan ini dipimpin oleh generasi pemimpin baru.
Tokoh-tokoh kunci dalam kemunculan kembali PKI setelah kemerdekaan adalah Dipa Nusantara Aidit, Muhammad Hatta Lukman, dan Joto. Aidit khususnya terbukti sebagai pemimpin yang sangat efektif dan karismatik. Dia mengambil alih kepemimpinan partai di awal tahun 1950-an dan mengarahkannya ke strategi yang menarik dukungan luas dari rakyat dan ikut serta dalam kerangka demokrasi yang ada. Di bawah kepemimpinannya, PKI fokus membangun organisasi massa yang besar dari bawah, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Partai menampilkan diri sebagai pembela kaum miskin dan terpinggirkan, memperjuangkan reforma agraria, hak-hak buruh, dan kebijakan luar negeri Indonesia yang kuat dan mandiri. Upaya PKI membangun basis yang kuat sangat berhasil. Partai ini menarik jutaan anggota dan simpatisan, terutama dari kalangan petani, serikat buruh, dan penduduk miskin kota. Partai juga mendirikan organisasi-organisasi terafiliasi yang berpengaruh untuk pemuda, perempuan, seniman, dan kaum intelektual. Pada pertengahan tahun 1950-an hingga awal 1960-an, PKI telah menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam politik dalam negeri Indonesia, PKI muncul sebagai salah satu dari 4 partai politik besar, bersama Partai Nasionalis Indonesia, Partai Masyumi yang berhaluan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Selama periode ini, Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia yang karismatik, berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik di negara ini di bawah konsep Nasakomnya. Singkatan ini adalah kependekan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang mewakili 3 aliran ideologi utama yang dianggapnya penting untuk pembangunan bangsa Indonesia. PKI dengan antusias mendukung Nasakom, karena ini memberi mereka pengakuan dan peran penting dalam politik nasional. Partai menjadi sekutu penting Soekarno, mendukung kebijakan anti-imperialisnya dan visinya tentang demokrasi terpimpin, yang memusatkan lebih banyak kekuasaan pada presiden. Persekutuan ini semakin memperkuat pengaruh PKI di panggung politik Indonesia. Suasana politik di Indonesia pada awal tahun 1960-an semakin memanas. Kesulitan ekonomi, inflasi yang sangat tinggi, dan persaingan politik yang sengit antara PKI, militer, terutama Angkatan Darat, serta kelompok politik lainnya, menciptakan situasi yang sangat rawan. Pada malam 30 September menuju 1 Oktober 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, atau G30S, melancarkan aksi di Jakarta. Kelompok ini, yang terdiri dari unsur pengawal Istana Presiden Soekarno, Resimen Cakrabirawa, dan beberapa unit militer lainnya, menculik dan kemudian membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat, serta 1 letnan. Tujuan G30S yang dinyatakan adalah untuk mencegah dugaan rencana kudeta oleh Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Respons dari pimpinan Angkatan Darat yang selamat sangat cepat dan tegas. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, segera mengambil alih situasi. Ia dengan cepat menggambarkan G30S sebagai upaya kudeta yang diatur oleh PKI, dengan tujuan merebut kekuasaan negara dan mendirikan pemerintahan komunis. Meskipun sejauh mana keterlibatan PKI masih menjadi perdebatan sejarah, dengan beberapa bukti menunjukkan keterlibatan individu atau faksi tertentu di dalam partai, versi cerita dari Angkatan Darat dengan cepat menyebar dan dipercaya masyarakat. Versi kejadian ini menggambarkan PKI sebagai satu-satunya dalang di balik pembunuhan keji para jenderal. Akibat langsung dari peristiwa G30S dan tuduhan Angkatan Darat adalah pembubaran PKI secara sistematis. Partai tersebut dengan cepat dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kantor-kantornya digeledah, para pemimpinnya diburu, dan anggota serta orang yang dituduh simpatisan menjadi sasaran penumpasan yang brutal. D.N. Aidit, ketua PKI, ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan pada bulan November 1965. Para pemimpin puncak lainnya mengalami nasib serupa atau bersembunyi. Partai yang beberapa minggu sebelumnya merupakan kekuatan besar dalam politik Indonesia, secara efektif hancur sebagai sebuah organisasi. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia, pembersihan anti-komunis secara luas. Dalam beberapa bulan setelah peristiwa G30S, gelombang kekerasan yang mengerikan melanda seluruh negeri, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera.
Dengan dorongan dan, dalam banyak kasus, keterlibatan langsung militer, milisi sipil dan kelompok main hakim sendiri, memburu dan membunuh siapa saja yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Jumlah korban tewas diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang. Ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa pengadilan, seringkali selama bertahun-tahun disiksa dan dipaksa kerja. Kampanye brutal ini secara efektif melenyapkan PKI dan mengubah peta politik Indonesia selama puluhan tahun. Setelah penumpasan PKI dengan kekerasan pasca peristiwa G30S, rezim baru di bawah Jenderal Soeharto, yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru, bergerak untuk meresmikan larangan terhadap komunisme dan ideologinya. Pada bulan Maret 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, atau MPRS, mengeluarkan Ketetapan Nomor 25 Tahun 1966. Ketetapan ini secara resmi membubarkan Partai Komunis Indonesia dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, TAP ini secara tegas melarang segala kegiatan yang bertujuan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, atau Leninisme. Ketetapan ini menjadi salah satu landasan utama kerangka politik dan hukum Orde Baru. Larangan itu menyeluruh dan ditegakkan dengan sangat ketat. Semua simbol yang berhubungan dengan komunisme, termasuk palu arit, bintang merah, dan gambar-gambar pemimpin komunis dilarang. Buku, pamflet, dan publikasi apapun yang mempromosikan ide-ide komunis disita dan dimusnahkan. Setiap organisasi atau individu yang terbukti melakukan kegiatan yang dianggap komunis menghadapi hukuman berat, termasuk penjara. Pemerintah Orde Baru membangun cerita besar yang menggambarkan komunisme sebagai ancaman nyata bagi bangsa Indonesia dan ideologi negaranya, Pancasila. Cerita ini terus-menerus disebarkan melalui media yang dikontrol negara, sistem pendidikan, dan pembicaraan publik selama lebih dari 3 dekade. Larangan komunisme dan propaganda anti-komunis yang terus-menerus berdampak sangat dalam dan lama pada masyarakat Indonesia, menyebabkan stigma yang mengakar kuat terhadap ideologi kiri. Bahkan membahas Marxisme atau sosialisme dalam konteks akademis pun bisa berisiko. Istilah komunis atau PKI menjadi senjata politik yang ampuh, digunakan untuk menjatuhkan lawan dan membungkam perbedaan pendapat. Ini menciptakan suasana ketakutan dan sensor diri, membatasi ruang lingkup debat politik dan pemikiran intelektual. Trauma pembunuhan massal tahun 1965 hingga 1966 dan penindasan sesudahnya meninggalkan luka mendalam pada individu, keluarga, dan masyarakat di seluruh Nusantara. Salah satu akibat penting dari kampanye anti-komunis adalah menguatnya peran militer secara drastis dalam politik dan masyarakat Indonesia. Angkatan Darat yang telah menempatkan dirinya sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunis yang dituduhkan, menjadi institusi dominan di bawah Orde Baru Soeharto. Perwira militer menduduki posisi-posisi kunci di pemerintahan, birokrasi, dan badan usaha milik negara. Pengaruh militer yang meluas ini sering disebut sebagai dwifungsi ABRI, yaitu fungsi ganda angkatan bersenjata dalam bidang keamanan dan sosial politik, membentuk pemerintahan Indonesia selama puluhan tahun. Alasan untuk peran yang diperluas ini selalu dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nasional dan kewaspadaan terhadap kebangkitan kembali komunisme. Jatuhnya Orde Baru Soeharto pada tahun 1998 membuka era reformasi demokrasi di Indonesia, yang dikenal sebagai reformasi. Periode ini membawa kebebasan berbicara dan berekspresi politik yang lebih besar. Namun, warisan dari pembersihan anti-komunis dan stigma mendalam yang terkait dengan komunisme terus membayangi. Bahkan hari ini, label komunis atau PKI terkadang digunakan dalam wacana politik untuk menyerang lawan atau menciptakan ketakutan, menunjukkan betapa kuatnya narasi Orde Baru yang bertahan. Diskusi tentang peristiwa 1965 hingga 1966 tetap sensitif, dan upaya menuju kebenaran dan rekonsiliasi bagi para korban dan keluarga mereka menghadapi hambatan dan perlawanan signifikan dari berbagai pihak. Peristiwa G30S dan pembunuhan massal sesudahnya merupakan tragedi kemanusiaan yang belum terselesaikan dan luka sejarah yang mendalam bagi Indonesia. Jutaan orang Indonesia secara langsung atau tidak langsung terkena dampak kekerasan dan penindasan tersebut. Para penyintas dan keturunan mereka sering menghadapi diskriminasi selama puluhan tahun,
termasuk pembatasan dalam pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak sipil. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam mengakui pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, proses rekonsiliasi nasional yang menyeluruh belum terwujud. Tidak adanya permintaan maaf resmi atau pertanggungjawaban penuh atas kekejaman tersebut terus menjadi sumber kepedihan dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia. Penindasan PKI juga berdampak signifikan pada gerakan buruh di Indonesia. PKI telah menjadi kekuatan utama dalam mengorganisir buruh, dan kehancurannya menyebabkan serikat buruh independen dilemahkan dan dikendalikan selama bertahun-tahun di bawah Orde Baru. Kaitan antara aktivisme buruh dengan komunisme menciptakan lingkungan di mana hak-hak pekerja sering ditekan atas nama stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Baru setelah tahun 1998, gerakan buruh yang lebih independen dan hidup mulai muncul kembali, meskipun masih menghadapi tantangan, termasuk stigma yang tersisa. Singkatnya, sejarah komunisme di Indonesia adalah kisah yang rumit dan seringkali tragis. Tokoh-tokoh kuncinya antara lain Henk Sneevliet, pendiri ISDV, Semaun, ketua KI pertama, Tan Malaka, seorang intelektual awal, Musso, pemimpin peristiwa Madiun 1998, D.N. Aidit, ketua PKI dari 1990-an hingga 1965, M. H. Lukman, dan Joto, keduanya pemimpin kunci PKI sebelum 1965. Garis waktu singkatnya, break time known point to moment 1919, ISDV didirikan oleh Henk Sneevliet. Tahun 1920, ISDV menjadi PKI. Pemberontakan PKI yang gagal tahun 1926 hingga 1927 menyebabkan partai ini dilarang. Tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, PKI mulai membangun kembali. Selama tahun 1990-an dan awal 1960-an, PKI menjadi kekuatan politik besar di bawah Aidit, dan merupakan bagian dari Nasakom Soekarno. Tahun 1965, terjadi peristiwa Kekitu-S diikuti oleh pembunuhan massal dan kehancuran PKI. Tahun 1966, PKI secara resmi dilarang oleh TPRS nomor 25. Warisan dari periode ini mencakup kepekaan politik yang bertahan lama, pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahaya kekerasan politik, dan kebutuhan berkelanjutan bagi Indonesia untuk menghadapi masa lalunya demi mencapai penyembuhan nasional yang sejati dan memperkuat demokrasinya.